Saya undang dia ke salah satu launching perusahaan saya di Cibubur gitu. Nah, dari beberapa artis ini yang saya undang, sebenarnya bukan saya undang, Tini, manajer saya undang ke situ. Akhirnya Tini merekomendasikan saya bikin single waktu itu. Bikin single, ini katanya Reza Herlambang yang booming dengan lagu Syahrini, apa yang telah milih aku. Oke, akhirnya besoknya meeting, deal lah itu lagu, harga 60 juta, tapi dalam rentang waktu 1 tahun tuh nggak kelar-kelar, tidak diurus sama sekali gitu. Saya udah keluar duit, dalam rentang 1 tahun itu malah duit saya keluar terus buat ini, sampai ke segala macemnya gitu, manajernya, resanya gitu. Singkat cerita, waktu itu saya kan udah keluar duit hampir 100 juta itu, sebenarnya lagu mana gitu. Akhirnya retake berkali-kali, gagal lagi segala macam. Akhirnya mamahnya almarhum minta maaf banget, jadi saya bawa nama mamanya itu datang ke kantor saya memperkenalkan diri bahwa dia mamanya Reza. Terus dia cerita ke saya, kenapa Ki gini. Terus aku ceritain, iya mah aku beli lagu, oh ini mamanya Reza. Aku bilang, oh iya, aku beli lagu ke Reza tapi ini nggak kelar-kelar, gimana mah? Ya udah, kata mama take over aja. Kalau aku ingat mamanya itu, mamanya sangat luar biasa gitu. Maksudnya baik banget sampai akhir hayatnya. Akhirnya mama bilang, aku yang meng-create Reza jadi seorang Reza Herlambang. Jadi aku bilang, oh ya udah, berarti ini aku harus ke mamahnya nih gitu. Akhirnya aku di-create sama mamahnya, masuk manajemen mamahnya, dan mamahnya ngurusin gitu. Dan itu memang ada progresnya. Walaupun lagunya tidak booming, walaupun cuma, tapi ada progresnya dan lagu itu selesai. Itu pun Reza tidak datang, lagi take, lagi segala macam promo dan lain-lain, cuma launching dia datang, itu pun ngamuk-ngamuk dan harus saya bayar, harus dibeliin jaketnya segala, harus begini, harus begitu. Oke, dan dia juga tidak meng-up sama sekali di semua media sosialnya dia, ke di mananya dia sesuai dengan dia iming-iming dia bahwa lu bisa ngetop dengan nama besar gua, dia bilang gitu. Oke, setelah itu oke lah, udah biarin. Akhirnya itu aku diangkatlah anak sama mamahnya. Aku lebih dekat ke mamanya untuk gimana caranya men-create aku sebagai jadi penyanyi gitu. Di tengah itu Reza ini, karena aku nggak enak nih sama mamanya, ya pinjem, ya minta, ya nipu gitu ke aku. Minta segini, minta segitu, minta segini, karena aku nih di dalam satu manajemen aku nggak enak sama mamanya. Dan aku bilang ke mamanya, ke keluarga, biarpun itu udah terakhir gitu, aku bilang ya, ma ini gimana si Reza minjem ini, udah nggak apa-apa Ki, nanti udah gini gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mau masuk manajer Reza? Waktu itu di situ ada Aliando belum ngetop waktu itu, sampai aku yang disuruh nih, disuruh nganterin Ali kemana gitu. Ada 2 penyanyi lagi, satu band, satu perempuan, itu solois. Aku masuk, ini 2 ini udah jadi korban nih, udah si band ini sama si Iva ini udah mau minta balik uang yang udah dipakai. Satu orang, menurutnya waktu itu 400-500 juta lah, yang bandnya ini hampir 200 juta. Balik lagi terus, dia mau dilaporin lagi ke polisi, terus mamanya bilang, Ki kalau sampai rasain ke polisi, Kiki nggak bisa naik, lagu nggak bakal bisa jalan. Akhirnya aku temuin itu 2 sama keluarganya, aku bilang utangnya berapa. Akhirnya deal-dealan itu hampir 200 juta, yang satu aku bayar cash, satu lagi yang band itu 150 juta, jadi 350 juta. Oke. Dia nipu lagi, dipanggilin debt collector, udah aku tutup, walaupun itu tidak ada sih hitam di atas putihnya, ada satu waktu itu nggak, nominalnya nggak banyak, cuma 139 juta hitam di atas putih. Tapi kalau bukti pelunasan segala macam dari penyanyi itu, karena aku yang ngasih duit, itu dari tangan aku. Terus nyalek, waktu itu dia nyalek, Ki kalau gua jadi anggota DPR nih, wah nanti gua ganti, lu gini dulu segala macam. Yang meng-create ini Mbak Astrid waktu itu yang nanganin artis-artis untuk jadi caleg. Ki, bawa duit cash ke sini Ki, malam-malam berapa ratus juta, aku tenteng. Ini Mbak, aku bilang udah gini, boleh tanya, nanti Mbak Astrid itu mungkin datang. Mbak gini. Katanya akhirnya Mbak Astrid ditipu juga waktu mereka 40 juta sampai dimasukin ke media. Aku langsung, mamanya nangis, aku telepon Mbak Astrid, lu tag dan sekarang juga, gue bilang gitu. Berapa utangnya Reza? Segini. Mamanya nangis, si Reza tenang-tenang aja di kos. Gue bilang, Mbak, lu jangan, gue jadi berantem sama Mbak Astrid.
take down, ada biayanya Ki, berapa 7 juta, gue bayar, take down sekarang, pagi dikeluarin, sorenya udah ditarik lagi. Itu gue sampai segitunya, gue karena kasihan sama mamanya gitu. Gue melihat gini, gue juga seorang anak, mamanya ini mulia banget, pengen naikin Resa lagi, tapi emang si Resanya bejat gitu loh. Emang dia bilang gini di podcastnya Denny, di Mas Anang segala macem, gue terpuruk 3 tahun dia kayaknya doang. Ini baru cerita mamanya, bukan cerita dari dia. Dia bukan kaya dari kecil. Dia jatuh itu 2010 dia jatuh, tapi dia tidak menceritakan dari 2012 sampai 2022 dia nggak cerita udah dapat berapa miliar. Dari gue aja udah hampir 1,5 M, hampir 1 M. Itu yang gue buat dia sendiri, gue tidak bicara keluarga. Mau berapa ratus juta pun buat keluarganya tidak gue hitung. Ini khusus buat dia pribadinya sendiri. Belum dari katanya dapat proyek film dari Mas Hanung 300 juta, gue tahu banget itu. Belum dia dari penyanyi, berapa penyanyi, satu orang 150 juta udah berapa M. Sekarang coba, apa itu namanya terpuruk? Udah bangkit ya sebenarnya, tapi duitnya dipakai hura-hura. Dipakai hura-hura sama dia, dipakai beliin orang ini, show off segala macem. Jadi udahlah, gue yang tahu, gue pantau hidup, gue masuk ke dalam keluarganya gitu. Jadi gue speak up kayak begini. Ada satu orang penyanyi juga, ada seorang penyanyi, dia udah ngelaporin dia juga DM gue, katanya sih hari ini dijemput paksa. Gue nggak tahu, kerugiannya dia 150 juta. Katanya hari ini dia dijemput paksa karena udah laporan 2 kali. Gue mah nggak ikutan di situ karena gue tidak ujungnya itu dia gue laporin polisi lu enggak, gue mah dari kalau gue laporin dari dulu gitu. Gue tidak melaporkan ke polisi segala macam karena melihat mamanya gitu. Cuman dalam hati gue, mamanya meninggal, kelar lo sama gue. Lu masih begitu aja kelar lo sama gue, bener.